Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah kamu yang terpilih mendengarkan ini. Pesan semesta apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, kalian untuk Taurus ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Pesan semesta untukmu. Pesan semesta seperti apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu Taurus yang mendengarkan ini? Wow. Di sini ada Ten of Cups dalam percintaan ya, dalam hubungan. Kenapa hubungan kamu? Kita lihat lagi. Wow, ada triparty ya. Ada juga yang merasa bahwa kok hidup saya begini-begini aja ya Kak Ica ya. Dalam hubungan putus nyambung, disakiti, membuat tidak hidup seperti tidak berarti, diduakan, dicampakkan, tidak diberikan nafkah ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena di sini berbicara tentang hubungan yang mana semesta mau sampaikan kepada kamu. Di sini ada Page of Cups ya. Page of Cups di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa up terhadap dirimu, naikkan levelmu ya. Jangan pernah berpikir negatif terhadap dirimu. Ingat, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa berbahagia tanpa siapapun, dimana kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri ya. Ten of Pentacles ya. Saya lihat juga di sini ada masalah keuangan. Selesaikan dulu masalahmu ya, dimana uang itu akan datang dengan sendirinya ya, dengan cara kamu harus, hatimu harus up ya. Karena kesehatan, cinta kasih, keuangan itu berkaitan. Kalau kamu ada masalah di percintaan, pasti keuanganmu juga akan begitu ya, akan merosot pada saat kamu, ataupun mungkin dalam tekanan ya, keuanganmu merosot, kesehatanmu nggak bagus, hubungan juga nggak, itu semua akan berkaitan. Makanya tadi saya bilang harus bisa mengupkan dirimu, harus bisa menaikkan levelmu. Jangan kamu berpikir negatif terhadap siapapun, dan jangan terlalu mau meminta kepada siapapun. Mintalah kepada atau berharap kepada semesta. Naikkan levelmu, ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa mengemis, tanpa meminta kebahagiaan dari orang lain atau uang dari orang lain ya. Kalau kamu berpikir bahwa kok keuangan saya begini ya Kak Ica ya, ya berarti ada sesuatu ya di hatimu yang terganjal. Karena tadi saya bilang itu semua itu berkaitan, kayak macam kalau rantai kan, itu bersambung gitu, tersambung gitu. Jadi kalau kamu ada masalah di pekerjaan, pasti nanti kesehatanmu juga akan ikut buruk ya. Terus mungkin nanti kamu ada masalah dengan pasangan, atau mungkin kamu juga akan ya hutang, dililit banyak masalah, dan akhirnya kamu mau tidak mau harus berhutang. Tuh, the hierophant, harus tenang. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa memberikan ketenangan pada jiwamu. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, saya lihat di sini kamu ada ribut masalah apapun ya, tenangkan dirimu baru mengambil keputusan, bukan pada saat kamu marah baru mengambil keputusan. Ya. Semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih tenangkan diri, berserah,
banyak doa. Di sini kamu banyak pikiran, banyak kecemasan. Saya merasakan di sini ya, energi ketakutan. Saya takut begini Kak Ica, saya takut begitu Kak Ica. Kenapa harus takut? Semesta melindungi kamu kok. Kenapa harus takut? Kamu banyak energi negatifnya, saya lihat ya. Ketakutan, kecemasan, wah nanti hari esok gimana? Ya esok baru dipikirkan, untuk saat ini ya pikirkan saja saat ini. Kenapa kamu harus membebani hidup kamu atau pikiranmu dengan hal yang belum tentu terjadi gitu? Ramalan bilang begini, ramalan bilang gitu. Ramalan itu bisa diperubah sesuai apa yang kamu inginkan. Itu kan hanya prediksi. Ya. Hanya prediksi di mana kalaupun terjadi, ya kita sudah tahu. Oke, berarti kita harus berjaga-jaga, tapi bukan berarti kita harus takut. Dimana kalau ramalannya buruk, berarti kamu harus mengambil keputusan untuk bagaimana caranya supaya mencegah itu terjadi. Bukan, wah saya tambah takut. No. Kalau memang kamu takut, nggak usah dengar. Ya. Karena apa? Keputusanmu itu adalah penentu nasibmu. Kalau kamu penakut, ya hidupmu akan nggak bisa bagus. Karena ingat, hidup ini adalah perjuangan, bukan orang yang pesimis. Orang yang bisa baik atau bisa sukses di masa depan atau hidupnya jaya itu adalah orang pemberani. Berani mengambil resiko, berani menentukan tujuan, berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya, itu kan semua ada berani apapun. Berani bertindak, berani berucap, berani berpikir, berani bertanggung jawab. Ya, kalau kamu pesimis ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau pesimis itu kan ada di low vibration. Kamu nggak akan bisa mendapatkan berkat semesta, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai, sudah disediakan gitu. Artinya gini, kadang-kadang kamu rasa kok ya hidup saya begini kayak Cak, saya ini keterpurukan ekonomi. Padahal sebenarnya semesta sudah memberikan kalian itu semua takaran loh. Tinggal kamu mau menerimanya tidak. Kalau kamu masih ada kecemasan dalam hal ekonomi, berarti semesta menahannya. Kenapa? Karena uang itu adalah energi, di mana energi kelimpahan. Ya, dia tidak bisa memberikan kepada orang-orang yang mental miskin, mental pecundang, ataupun mungkin orang-orang yang pesimis. Dia akan tertunda. Kenapa? Karena kamu menutup pintu rumahmu untuk mendapatkan berkat semesta. Di mana hatimu, rumah itu anggap aja hati ya. Dari pola pikirmu. Jadi semesta mau mengatakan bahwa oh ternyata nih Taurus nih belum menginginkan uang. Kenapa? Karena hatimu penuh dengan kecemasan. Kamu meminta untuk tidak diberikan uang. Kenapa? Karena kamu takut tidak mempunyai uang. Semesta itu nggak berpikir bahwa kamu itu sebenarnya mau uang atau tidak. Tetapi kalau hatimu tahu bahwa saya sekarang lagi takut nggak punya uang, berarti yang semesta berikan adalah yang nggak punya uang. Kita bicara pikiran alam bawah sadar kita, di mana semesta akan memberikan apapun yang kamu inginkan sesuai dengan yang kamu pikirkan, yang kamu yakini, yang kamu minta. Begitupun cinta, nanti dari triparty itu kan berarti kamu minta ketidaksetiaan untuk pasangan. Kenapa kamu harus berpikir seperti gitu? Berarti kan itu doa. Akhirnya ujung-ujungnya doamu terkabul, kamu marah lagi, kecewa lagi. Saya takut diselingkuhi Kak Ica, ujung-ujungnya diselingkuh, ya kamu yang minta. Makanya kita jangan berpikir negatif. Kita bisa berjaga-jaga, tetapi bukan berarti kita harus ada ketakutan dalam diri. Ya, kalau bisa ya ngapain kalau memang masih takut pasangan selingkuh, ngapain mempunyai hubungan? Kalau memang kamu merasa bahwa dia itu orang tukang selingkuh, ngapain bikin capek diri kan? Lebih baik cari orang yang betul-betul tepat, yang bisa membuatmu nyaman. Supaya kamu gak ada pikiran-pikiran negatif terhadap dirinya. Dia pun nyaman bersamamu. Kalau masih mau pikiran dengan orang-orang yang tukang selingkuh, nanti dia selingkuhi saya nih. Ngapain berhubungan dengan orang tukang selingkuh? Itu sama saja menjebakmu dalam energi yang negatif. Dan akhirnya kamu sakit sendiri, pusing sendiri. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Ya, justice. Ya, di sini juga semesta mau sampaikan, kadang-kadang kamu dimanfaatkan orang. Ya, itu karena kamu terlalu baik untuk orang lain dan mengabaikan dirimu sendiri. Jadi semesta mau sampaikan juga kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Selama kamu menyayangi dirimu, mencintai dirimu, orang-orang yang datang kepada kamu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang memang mencintai, menyayangi dirimu. Bukan hanya datang sekedar memanfaatkan, hanya sekedar persinggahan atau pelampiasan. Karena kesepian.
Ini bicara tentang hubungan dan uang ya, saya lihat di sini untuk kalian ya. Lebih dominan di situ. Karena ada ketakutan kecemasannya di situ, paling dominan sesuai tema kita. Di mana semesta mau sampaikan kepada kamu, kamu tuh udah berkelimpahan. Dari lahir udah ada rezekinya, kenapa kamu takut? Tinggal kamu yakin bahwa rezeki saya itu ada, ya sudah. Kapan semesta kasih, ya terserah. Pasti yang terbaik. Sekarang saya berusaha aja, bukan duduk diam di tempat. Berusaha ini artinya ada action. Karena di firman itu kan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Berarti ada action. Kamu ketuk itu ada angkat tangan, itu ada tindakan walaupun sekecil apapun. Ya. Mintalah maka kamu akan diberi dari hatimu. Hatimu itu kan berbicara apa? Saya mau uang. Ya sudah, nanti kan diberikan. Bukan berarti kok uang saya habis ya. Ya berarti kamu minta uang kamu habis ya, dihabisin. Dikasih semesta kan kasih habis uang kamu. Nah itu apa yang kamu inginkan itu diucapkan, tetapi jangan salah kata. Karena semesta itu tidak bilang itu guyonan, dia tidak bilang ini benar atau salah, dia nggak tahu. Dia tuh kayak macam taunya anak kecil yang sudah yang apa artinya, yang lurus-lurus saja bahasanya. Jadi berpikiran positif itu adalah dari ucapan, dari tindakan, dari pikiran yang baik-baik. Terkadang kita bilang, iya kita berpikiran yang baik-baik Kak Ica, tetapi kok kita dikasih yang negatif ya. Ya kamu bisa menipu dirimu, kamu bisa menipu mulutmu, logikamu, orang-orang ya. Tapi kedalaman hatimu kamu gak bisa tipu. Pasti kamu ada kecemasan, ketakutan dalam diri. Yang mana itu tidak bisa lihat dari semesta, tidak bisa lihat, semesta itu tidak terkoneksi dengan mulutmu, tidak terkoneksi dengan pikiranmu. Ya, tetapi koneksi dari hatimu. Kenapa saya bilang dari tadi pikirlah baik-baik, ucapkanlah baik-baik, karena semua kan dari hati. Kita bisa berucap kalau kita hati seperti meyakini seperti itu. Kita berpikir, ini kan ibaratkan gini, paling utama itu adalah dari hati. Apa yang kamu yakini dulu, baru habis itu berucap, habis itu berpikir dulu baru berucap. Ya, makanya saya bilang intinya di mana? Intinya bukan, makanya saya bilang kamu itu harus up di hati, di jiwa, rasa. Saya kaya, saya cantik, saya ganteng, saya baik, saya penuh keberhasilan, penuh keberuntungan, ya, saya berkelimpahan. Saya tidak jangan pakai bahasa takut juga, nanti kamu pengecut nanti ya. Saya selalu mempunyai uang lebih gitu. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang rancu gitu. Kita bicara afirmasi. Saya lihat di sini ada beberapa yang menggunakan afirmasi. Tapi kok hidup saya begini-begini aja? Berarti ada yang terganjal dalam hatimu. Kita bicara afirmasi, scripting, ya. Pakai teknik loa, manifestasi, apapun. Itu semua tuh benar. Karena apa? Dunia ini energi. Cuman terkadang yang bikin lambat atau tidak didengarkan doamu itu karena dari jiwamu yang tertutup, di mana ada mental block. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu tuh jangan takut. Ngapain kamu takut? Ada semesta, ada Tuhan. Ya. Kalau seandainya kita mau mati ya memang wajar kita mati. Kenapa kita harus takut? Kita dilahirkan pasti kita akan mati. Kenapa harus takut? Siap aja mati. Kalau aku takut mati, berarti kamu masih banyak dosa. Iya kan? Orang takut mati itu karena orang masih banyak dosa, masih takut belum melakukan apapun. Tapi kalau kamu sudah melakukan apapun yang semesta sudah berserah, sudah berbuat baik, kamu dipanggil Tuhan hari ini pun ya kamu siap. Karena apa? Semua ini adalah miliknya. Nafasmu itu adalah titipan. Semua itu adalah titipan. Jadi gak usah ngoyo-ngoyo itu milik saya. Saya takut nanti ini diambil rampok dan no. Semakin kamu takut, semakin itu yang terjadi. Semakin banyak masalah yang muncul. Harus tenang nih. Ya. The hero pen, tenang. Jangan sampai logikamu itu terlalu membuat apa sampai akhirnya logikamu itu lebih dominan dan akhirnya menakut-nakuti dirimu. Ya. Kalau kita bicara tentang keyakinan harus dari hati yang paling dalam. Dan sudah. Gak usah tunggu-tunggu kapan. Pasti akan terjadi di saat dan di waktu yang tepat. Jangan takut. Kak Ica, tapi saya banyak hutang. Bagaimana supaya saya bisa lebih up, Kak Ica, bisa tenang? Kalau banyak hutang, ya jangan lihat dari hutangnya. Kamu ganti bahasanya, amanah. Amanah itu kan berarti ya harus, tapi apa ya, bukan harus apa, tapi macam bahasanya kalau hutang itu kan kayak tekanan ya. Tapi kalau amanah itu kayak macam betul-betul kamu harus menjaga, kamu harus menyelesaikan tugas ini ya.
Seolah-olah kayak macam ada energi yang agak sedikit ringan dibandingkan kata hutang. Saya punya amanah yang harus saya selesaikan. Berarti kan kayak macam kita nyaman gitu. Dibandingkan saya punya hutang, ya ampun hutang. Hutang lagi. Malam tidur hutang, bangun pagi pikir hutang. Ya, ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Kamu hutang untuk kamu berhutang untuk membayar hutangmu. Tapi kalau bicara amanah berarti ada sesuatu yang betul-betul kamu bukan tekanan. Ya, jadi ganti bahasa yang agak sedikit membuat kamu tenang gitu. Dan kalaupun yang sekarang sudah belum terjadi, jangan dipikirkan. Pikirkan aja yang hari ini. Jangan menakut-nakuti diri. Kalau kamu ada di kondisi orang-orang mental toksik ya, mental yang menjatuhkan kamu, berarti itu bukan tempatmu. Yang hanya menceritakan kebaikan mereka dan menceritakan keburukanmu. Terus ya pokoknya intinya kamu di circle toksik, kamu udah tahu toksiknya kayak gimana, kamu gak nyaman, ya itu bukan tempatmu di situ. Kenapa kamu harus bergabung dengan orang-orang di sana? Ya, terkadang seperti gitu. Akhirnya apa? Kamu merasa minder, merasa kecil. Karena apa? Tekanan dari mereka yang mana menuntut supaya kamu bisa menjadi lebih up. Selalu tampil sempurna. Sedangkan kita saja gak sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Kenapa harus kita membahagiakan orang lain dan akhirnya kita harus mempersulit diri kita sendiri? Ibaratkan kita palsu. Penuh dengan kepalsuan. Itu dosa kalau kepalsuan. Kenapa? Karena beban. Iya kan? Kalau kita berpura-pura itu kan beban. Tidak plong, tidak enjoy. Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berpikir yang baik-baiknya. Ya, hatimu juga baik-baik gitu. Kalau ada marah apapun ya diselesaikan. Jangan ditunda-tunda atau jangan iya saya sudah memaafkan tapi hati belum. No. Itu yang memancing dirimu menjadi memancing energi negatif lainnya masuk dalam dirimu. Karena apa? Kamu yang mengundang. Kenapa mengundang, Kak? Ya karena kamu masih menyimpan amarah dan dendam sakit hati dalam jiwamu. Kalau baikan ya baikan aja. Ataupun mungkin kalau kondisinya dia gak memaafkan saya, sudah saya memaafkan dia aja, sudah. Kalau saya salah Kak Ica, ya kamu minta maaf dong. Ya. Jadi apa yang ada terganjal dalam hatimu, kalau kamu tahu bahwa itu tidak baik, jangan dilakukan. Tapi kalau kamu tahu itu baik ya dilakukan gitu. Intinya kan gitu. Kita dikasih pikiran. Ini ada di sini justice. Antara hati dan logika kamu tuh juga harus seimbang. Ya, kita berpikir juga. Ya, karena kita diberikan akal sehat untuk berpikir bahwa apa yang ini yang baik kita lakukan, apa yang tidak baik ya jangan dilakukan. Intinya gitu. Jangan karena ego. Saya malu minta maaf. Ya sudah, kalau malu minta maaf ya minta maaf kepada Tuhan. Kalau memang kamu malu sama dia. Tapi jangan diulangi lagi kepada yang lain. Harus rubah, harus introspeksi. Terkadang minta maaf kepada Tuhan, tapi ujung-ujungnya gak berubah-berubah tuh karaktermu kamu. Nah itu yang akhirnya membuat dirimu tidak maju-maju. Ya, jadi ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau ada masalah dalam dirimu, perbaiki dirimu dulu. Ya, bukan menyalahkan orang lain, bukan menghakimi orang lain. No, dirimu dulu yang dilihat. Saya dapat masalah berulang Kak, berarti hatimu yang salah. Saya sudah putus dengan si A, saya ganti dengan si B, ujung-ujungnya sama, kelakuan mirip. Jadi ada statement bahwa, manusia itu sama semuanya ya, laki-laki itu sama, perempuan itu semua sama. Padahal no, kamu yang menarik orang-orang yang sama, sevibrasi dengan hatimu. Jadi bukan mereka yang disalahkan, tetapi dirimu dulu, dilihat dari dirimu. Oh ternyata saya yang menarik mereka, karena kamu itu magnet. Begitupun duit. Kenapa ya duit itu nggak betah dengan saya? Oh ternyata saya merasa bahwa saya ini miskin. Saya takut kehilangan duit, jadi duit itu gak nyaman bersama saya. Tapi kalau saya berkelimpahan, saya nyaman, duit itu akan datang kepada saya. Karena apa? Kalau kamu terima gaji, gak mungkin kamu sedih sih. Ya, pasti kamu sehat, sakit pun pasti, wah saya terima gaji, saya mau ke ATM nih. Ini contoh kalau macam contohnya belum ada SMS banking ya, atau online ya. Saya mau ke ATM, manual-manual gitu. Atau zaman dulu, pergi ke bank, tulis ya, manual-manual. Pasti sakit pun tetap. Coba lihat itu orang-orang yang sudah lansia, ambil gaji pensiun tetap aja dia pergi semangat walaupun mungkin tertati-tati pakai tongkat. Karena apa? Energinya up. Saya mau menerima uang, bahagia. Ya. Nah itu semesta mau kamu tuh bahagia untuk bisa mendapatkan uang, akan datang kepada kamu kalau kamu bahagia.
Tapi kalau hati kamu tidak bahagia, ya uang akan pergi. Uang itu sesuai energi, dia nggak nyaman. Sama seperti kamu kan, kamu nggak nyaman sama si A dan si B, pasti kamu akan jaga jarak. Benar kan? Kalau kamu tetap di situ nggak nyaman, malah kamu tersakiti. Nah itu, uang juga sama seperti gitu. Kita bicara energi. Ya, jadi tingkatkan vibrasimu. Jangan ada ketakutan dalam dirimu, dalam jiwamu. Selalu berpikir positif, ingat ada yang menjaga kamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, pesan semesta untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.